Ya, kembali bersama kami setelah menuai kritik dari sejumlah pihak, kini pemerintah tidak lagi mewajibkan syarat PCR bagi calon penumpang pesawat yang hendak melakukan perjalanan udara Jawa Bali. Calon penumpang untuk wilayah Jawa Bali kini bisa terbang cukup dengan menunjukkan tes antigen. Sementara sejumlah wilayah di Pulau Jawa pun kini dinyatakan sudah berada di PPKM level 1. Dalam sepekan terakhir, pemerintah setidaknya 3 kali melakukan revisi atas aturan syarat perjalanan untuk wilayah Jawa Bali. Belum lama aturan wajib PCR tes bagi calon penumpang pesawat Jawa Bali dirilis, pemerintah kemudian merevisinya, cukup dengan tes antigen saja. Perubahan aturan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam keterangan pers secara virtual setelah rapat evaluasi PPKM pada Senin 1 November 2021. Kini syarat perjalanan menggunakan moda transportasi udara di Jawa Bali pun sama dengan syarat penerbangan non-Jawa Bali. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Perubahan kebijakan aturan naik pesawat di Jawa Bali tersebut merupakan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menuai kritik dari berbagai pihak. Meski demikian, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Jakarta, Megalatu, Anyus melaporkan. Ya, dan berikut penjelasan resmi Jubir Kemenhub Adita Irawati tentang penyesuaian syarat perjalanan dalam negeri. Untuk pelaku perjalanan jarak jauh di moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, baik itu transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, kereta api, dan juga transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah kawasan aglomerasi atau perkotaan, tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maupun PCR. Ya, di saat PPKM di beberapa wilayah sudah menunjukkan perbaikan, syarat perjalanan mengalami perubahan berkali-kali di pekan ini. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menjaga agar kasus COVID tetap melandai namun mobilitas masyarakat dapat dikendalikan? Kita akan membahas bersama Bayu Satria Wiratama, epidemiolog dari UGM. Selamat sore, Dok. Sore, Mas. Ya, Dokter Bayu, kita bicara mengenai peraturan nih berubah-ubah 1 minggu, luar biasa bagaimana dinamikanya. Dari Anda sebagai epidemiolog, bagaimana Anda menyikapi peraturan-peraturan yang terbaru ini? Ya, kalau terkait dengan perubahan peraturan itu sebenarnya wajar ya, karena di masa pandemi ini pasti peraturannya dinamis berubah dengan dinamis. Dan saya juga mengapresiasi pemerintah yang menerima kritik dari berbagai pihak, kemudian merubah kembali peraturannya agar sesuai dengan yang dikritik dari banyak pihak, termasuk dari para ahli epidemiologi juga. Dan silakan, Dok. Ya, jadi kalau kita bicara yang tadi terkait dengan PCR, itu memang kalau kita lihat, kalau sudah divaksin 2 kali, terus kita harus dengan PCR itu, rasanya agak masih terlalu berlebihan. Cukup dengan antigen saja, karena kondisi di pesawat itu juga kan kondisinya sirkulasinya bagus, kemudian juga semua yang di pesawat sudah vaksin. Nah, tentu saja urgensi untuk di PCR itu menjadi berkurang, sehingga sebenarnya cukup dengan antigen saja. Jadi kalau kita lihat kondisi kita yang saat ini di mana memang angkanya melandai dan beberapa wilayah sudah PPKM level 1, jadi menurut Anda persyaratan terbang, transportasi tadi memang dengan peraturan baru yang cukup antigen itu sudah cocok lah ya, Dok ya? Ya, sebenarnya aturan yang penting itu bukan di antigennya, tapi di vaksin 2 kalinya itu. Ya, vaksin jadi 2 kalau kali dia sudah itu. divaksin 2 kali dan dia dalam kondisi di mana dia transportasi dengan mereka yang sudah vaksin 2 kali, itu tentu saja lebih aman daripada
kondisi sebelumnya ketika vaksinasi kita masih rendah. Jadi tentu saja ketika nanti harapannya semakin ke depan semakin tinggi angka vaksinasinya, itu kita akan melihat perubahan lagi. Mungkin ketika sudah 70% yang divaksin, jadi kita sudah tidak perlu lagi dengan antigen atau PCR. Baik, dan ini juga diterapkan di seluruh moda transportasi. Anda melihatnya bagaimana, Dok? Ya sebenarnya kan saya setujunya lebih ke udara sama kereta api. Tapi kalau darat seperti kendaraan pribadi terutama itu tidak perlu. Ya tidak perlu. Karena pengawasannya yang susah. Jalur daratnya di Indonesia itu kan banyak sekali. Kita kewalahan nanti petugasnya harus meriksa di semua checkpoint itu kan bisa jadi jalan masuknya juga via desa, kampung-kampung gitu. Banyak jalan tikusnya itu gimana antisipasinya juga kan nggak mungkin. Jadi ya memang pengetatannya lebih ke transportasi yang dia mengangkut penumpang banyak seperti kereta api, bus, kemudian ya pesawat. Tapi kalau kendaraan pribadi ya tidak perlu saya rasa. Kita masih bicara mengenai peraturan-peraturan dan juga info-info terbaru dan kaitannya dengan inkonsistensi. Banyak sekali masyarakat yang tadi mengkritisi soal PCR akhirnya dirubah menjadi antigen. Lalu bicara harga juga. Anda melihat harga sekarang di 300, ya ada yang 275. Bagaimana kalau Anda melihat apakah memang tadi kita melihat ya kalau bisa banyak yang menuntut gratis seperti itu, Dok. Tapi juga kita bicara kualitas, kita takutnya nanti semakin murah, kualitasnya juga dipertanyakan seperti itu. Iya, ini kalau kita bicara harga PCR ini memang kita harus bedakan PCR-nya untuk yang kontak tracing, jadi untuk misalnya untuk surveillance atau memang PCR yang dia opsional, yaitu untuk perjalanan. Kalau untuk surveillance itu pasti gratis, tidak ada membayar. Jadi kalau kita itu harus, ya itu pasti gratis ya. Pasti gratis. Nah, cuma memang untuk yang perjalanan ini yang kalau dari saya gini ya, kurang setuju kalau memang langsung diturunkan karena perlu ada kajian juga dengan dokter-dokter dari Satuan Ahli Patologi Klinik. Apakah memang harga segitu itu masuk di akal untuk tetap menjaga kualitas PCR? Karena yang paling kita takutkan kalau harganya turun, kemudian kualitas PCR jadi berkurang dan itu bisa jadi malah menyebabkan banyak false negatif yang akhirnya kasusnya malah banyak yang lolos karena diperiksa kemudian hasilnya negatif karena tadi reagen atau mungkin kualitas PCR-nya berkurang. Iya, kita bicara mengenai tempat-tempat publik juga, Dok, bahwa yang sudah banyak yang tadi kapasitasnya sudah hampir 100%, lalu juga anak-anak boleh diizinkan untuk masuk. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini yang memang ya tadi pertimbangannya banyak dan akhirnya pemerintah melonggarkan beberapa aspek termasuk tadi ruang publik bisa 100%. Iya, kalau sekarang dan kondisi menurun seperti ini, saya sendiri setuju dengan pendekatan pemerintah untuk mencoba membuka di banyak sektor, terutama sekolah, kemudian juga wisata. Tujuannya tadi kita agak relaksasi karena kemarin sudah diketatkan, sekarang kasus sudah menurun, ya kita bisa coba pembukaan. Dengan tetap menerapkan tadi 3T yang ketat dan 5M. Nah, kuncinya memang selain dua itu adalah divaksin. Nah, tadi kalau kita sudah sempat dengarkan juga bahwa masuk mall itu sekarang harus sudah vaksin. Nah, itu langkah yang bagus dan harus dijaga konsistensinya karena kalau kita lihat sekarang ini kebetulan saya juga pernah beberapa kali ke mall itu mulai ada yang longgar. Jadi kadang kalau mungkin sudah agak sore atau malam, itu capek gitu mungkin. Itu tidak ada gitu. Jadi kita tidak diminta untuk periksa aplikasi Peduli Lindungi, yang tidak diminta untuk scan. Nah, yang hal ini memang lebih penting lagi dijaga konsistensinya bahwa pemeriksaan aplikasi Peduli Lindungi itu penting. Kenapa? Karena memastikan yang masuk, terutama yang dewasa itu adalah mereka yang sudah vaksin 2 kali. Satu lagi, Dok, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, bicara mengenai masa karantina untuk kedatangan dari luar negeri yang sudah dikurangi dari 5 menjadi 3 hari. Bagaimana pandangan Anda? Ya, ini juga salah satu yang sedang diuji coba pemerintah. Kalau dari saya, mungkin juga pemerintah perlu melihat juga negara mana yang boleh 3 hari. Kalau sekarang kan yang sudah vaksin 2 kali, yang 3 hari. Kalau baru vaksin sekali atau belum itu kayaknya yang 5 hari, tetap 5 hari. Baik, betul. Nah, mungkin juga bisa ditambahkan dengan negaranya, jadi dipilih. Khusus untuk negara-negara yang vaksinasinya sudah bagus, jadi sudah 50% atau 70% ke atas, yaitu mereka boleh 3 hari asalkan vaksinasi 2 kali. Dan tentu saja tetap yang dari yang sekarang ini kan tetap tesnya 3 kali. Sebelum kedatangan, saat kedatangan, dan sebelum selesai karantina 3 hari. Nah, ini juga perlu dilihat
ya dievaluasi ketika kita melakukan kebijakan itu kan seharusnya kita evaluasi, cara evaluasinya gimana dengan tadi 3T surveillance kita lihat apakah ketika dilakukan 3 hari masa karantina ini ada peningkatan nggak dengan kasus impor atau kasus-kasus yang bersumber dari kasus impor. Kalau tidak ada peningkatan dari kasus-kasus di COVID-19 di Indonesia yang bersumber dari kasus impor, maka kita bisa bilang bahwa oh ya, karantina 3 hari cukup. Jadi tetap perlu ada evaluasi ke depannya. Apakah 3 hari ini tetap perlu dilaksanakan atau misalnya kembali ke 5 hari atau seperti apa? Itu saya rasa tetap perlu ada evaluasi. Oke dok, bicara mengenai satu dok terakhir karena ini karena kesempatan karena kita masih tadi merangkum sebuah terkait kebijakan. Bicara mengenai kondisi Indonesia yang banyak memuji seperti itu, kondusif, cukup kondusif. Dari kacamata Anda sendiri seorang epidemiolog, Anda melihat realnya, apakah memang kondisi di tanah air ini memang seperti itu dan kita cukup harusnya berbangga dengan pencapaian ini, atau memang sebenarnya kalau bicara angka ya tadi hanya hitung-hitungan angka, sebenarnya kalau di lapangan ya tidak sekondusif itu, bagaimana? Iya, kalau kita lihat memang harus kita akui kondisi sekarang ini sedang penurunan, terutama kalau kita lihat dari kasus yang berat COVID-19 yang berat yang perlu dirawat di rumah sakit itu jauh menurun, dan yang meninggal itu jauh menurun dibandingkan sejak kemarin yang Mei, Juni, Juli. Nah itu menunjukkan bahwa memang penanganan kita lumayan berhasil, PPKM lumayan berhasil, dan tentu saja kita tidak lantas berbangga hati. Terus yang harus dilakukan adalah mempercepat vaksinasi, kemudian juga melakukan evaluasi dan memperkuat 3T. Karena besar kemungkinan kasus yang sekarang ini itu belum mencerminkan yang kasus yang ringan maupun yang tidak bergejala, karena sistem kita belum cukup sensitif untuk mendeteksi kasus yang tidak bergejala terutama. Itu mungkin kasusnya masih ada dan angkanya mungkin lebih tinggi lah daripada kasus yang bergejala, tapi tidak setinggi kemarin memang. Nah yang kita takutkan tuh kalau surveillance-nya tidak ditingkatkan untuk mendeteksi yang mereka yang tidak bergejala atau yang gejala ringan, itu ditakutkan akan menumpuk sampai di akhir menjelang Natal dan Tahun Baru itu. Nah makanya kita tetap perlu hati-hati terkait dengan kondisi sekarang ini. Jangan terlalu terlena, tapi memang ya kita perlu bersyukur bahwa kita sedang mengalami fase penurunan. Jangan terlalu terlena dan kita jangan terlalu ikut euforia ya dok ya. 3T prokes tetap diterapkan seperti itu. Dokter Bayu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Ya tetap bersama kami di MNC News.